wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihah wal afiyah wa bi ni'matil istita'ah wal istiqamah wa bi ni'mati ukhuwah islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin ala sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil liqa'i rabbih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi hadza wa ba'dih. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang lebih kencang lagi dong, yang mengaku sebagai umat Nabi. Salatullah waj'alna lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warasatil jannatin na'im wa la tuzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma inna na'udzubika an nadhilla aw nudhal, amin, an nazilla aw nuzal, amin, an nadrima aw nudlam, amin, an najhala aw yujhala alaina ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allah, nawwir qulubana bi nur hidayatik, nawwir qulubana bi nur ma'rifatik, kama nawartal arda bi nur syamsik abadan abadan ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wal iman wa ala ta'atika wa ala mahabbatika wa ala siratikal mustaqim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al waziran min ahli wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil alamin wa lilladina. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masya Allah, khair yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai Bunda Hajah Titin Kartini. Alhamdulillah wasilah beliau yang kemudian saya kembali di
di tempat ini, di masjid yang sama-sama kita cintai ini, yaitu adalah Baitul Muttaqin. Yang kemudian tentu tidak pula seluruh sahabat ini menjadi sahabat-sahabat surga insya Allah, yang senantiasa memiliki konsentrasi dan fokus untuk masjidnya, bagaimana agar masjid itu senantiasa berkembang, bagaimana masjid yang kemudian senantiasa kegiatannya itu terlaksana, bahkan berkumpul di sini, masya Allah, pengurus pengajian, pengurus daripada wilayahnya, tidak ada ibu RT-nya, walau tadi barangkali sedikit terpleset gitu ya, tapi kan banyak warganya gitu ya. Dari RT sekian, berarti saat ini yang bertugas RT 10 gitu ya. Alhamdulillah, selamat bertugas. Selamat bertugas, dan insya Allah tugasnya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam rangka apa? Memakmurkan masjid. Siapa yang bertugas, siapa yang menyambut tugas, siapa yang hadir karena tugas, siapa yang kemudian menyambut undangan dari tugas. Insya Allah semuanya dimasukkan ke dalam calon-calon bidadari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dipakai lagi nih maskernya. Kemarin udah agak-agak longgar gitu kan. Ternyata semalam ini berita-berita. Emang kadang-kadang kita mendingan nonton berita apa nggak usah aja ya? Emang serba saja ini gitu ya, nggak nonton nanti kudet gitu ya. Nonton, akhirnya kemarin udah longgar, naikin lagi deh. Tapi insya Allah ini kan berupa ikhtiar juga. Kenapa? Lagi-lagi nggak apa-apa. Nanti kalau udah kurang-kurang ini saya buka gitu ya. Nanti kita selfie juga buka ya. Itu. Kalau ngaji kita takut gitu ya, pas foto enggak takut, herannya ya. Alhamdulillah. Akan tapi Allah menyampaikan bahwa la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa keadaan yang saat ini boleh jadi kita kemudian ditakut-takuti sehingga kita takut, dibuat sedemikian rupa kekhawatiran sehingga kemudian kita khawatir. Akan tapi apa kata Allah, yughayyiru ma biqaumin, keadaan tersebut itu tidak akan berubah sehingga kemudian kita sendiri yang merubahnya. Maka dari itu, sehebat apapun itu berita yang menjadikan kita takut, apa yang kemudian harus kita apa? Harus kita tanggapi. Sebagaimana firman tadi, keadaan ini tidak akan berubah selagi kemudian kita tidak merubahnya. Maka mari kita sama-sama merubah diri ya dengan berdamai sajalah dengan si nama itu. Gitu ya. Berdamai dengan ikhtiar, ikhtiar. Akan tapi kemudian kita saat ini nggak perlulah kemudian kita mengunci diri di rumah masing-masing sampai kemudian kita takut untuk keluar saja dengan kalimat apa tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita keluar dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Emang siapa yang memiliki kekuatan? Bukan kita. Itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata Rasulullah, man kharaja min baitihi fayaqul, siapa yang keluar dari rumahnya kemudian dia berkata Bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwwata illa billah. Apa kata Rasulullah? Hudita, kufita, wuqita. Dengan doa tadi maka jalannya akan ditunjukkan satu, yang kemudian masya Allah rezekinya akan dicukupkan, kemudian yang ketiga perjalanannya akan diselamatkan. Maka kita yakin saja dengan doa tadi, berarti masya Allah kita telah ditunjukkan jalan kita, telah dicukupkan rezeki kita, kemudian kita telah diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kemudian kita membaca doa tersebut kalau kita nggak keluar rumah tadi? Masalah tadi kata Rasulullah, hudita, kamu akan dihidayahi, kufita, kamu akan diberikan kecukupan, kemudian wukita, kamu akan diberikan perlindungan sebab doa yang tadi.
tadi. Kemudian bagaimana kita mendapatkan apa yang tadi sebagai jaminan yang telah disebutkan kalau kemudian kita tidak keluar? Iya lah, kalau nggak keluar rumah, gimana kita mau baca doa yang tadi? Maka kalau saya mau bolak-balik aja, keluar masuk. Cuma tanya apa? Sebenarnya mau doa yang tadi supaya dihidayahi, dicukupi, dilindungi. Kayak saya sekarang keluar nih rumah, nanti masuk lagi, keluar aja lagi. Makin melorot masker saya. Dibuka aja, Masya Allah. Buka aja deh. Ya, buka aja deh. Kan kelihatan kan. Masya Allah. Ibu-ibu gak suka begitu, bikin saya seger aja. Masya Allah. Ya setidaknya tadi saya menunjukkan terlebih dahulu loh, kalau kita taat gitu ya. Karena kan sekarang sudah himbau kembali ini sama pemerintah untuk mentaati segala prokes protokol kesehatan ya. Kita tunjukkan taat terlebih dahulu. Kalau sudah kurang mampu, ya jangankan mengenai aturan manusia, aturan Allah saja sudah menyampaikan, fattaqullaha mastata'tum. Taatlah kalian dengan ketaatan sesuai dengan kemampuan kalian. Yang tadi kan mampu, sekarang kurang mampu ya udah. Bisa wae dalilnya ya. Alhamdulillah, Masya Allah khair. Insya Allah kita semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kuat iman dan Islam kita. Insya Allah kita hadir di sini dalam rangka kemudian Allah akan berikan kekuatan itu sekuat-kuatnya sehingga kita wafat. Insya Allah mengajilah sebelum kemudian kita sholatlah sebelum ngajilah sebelum dibacain Yasin. Jadi alhamdulillah tadi kita membaca sama-sama ya Yasin. Insya Allah mengajilah sampai mati, menjadilah santri sampai mati. Walaupun kadang-kadang ketika ngaji suka kurang mudeng. Kurang apa? Iya. Tapi kalau kemudian kita istiqomah, ya insya Allah kita akan ditemani para malaikat yang mulia. Bahkan nanti para malaikat tersebut yang akan menjadi mu'alim kita, yang akan menjadi apa? Pengajar kita. Sampai ketika sakaratul maut itu akan menjemput yang menjadi mu'alim kita, menjadi pengajar kita, yang menjadi nanti penghembus daripada kesejukan kita adalah malaikat yang mulia karena kita istiqomah. Setidaknya kemudian beristiqomah pada amal yang mana yang kita mampu. Masa iya sih untuk sekedar hadir di masjid aja kurang atau tidak mampu? Ayo kita mampukan secara istiqomah supaya kemudian kita mendapatkan jaminan akan diturunkan atau akan ditemani oleh malaikat yang mulia dari sampai pada kehidupan dunianya, sampai sakaratul mautnya, sampai barjahnya, sampai pada kehidupan akhiratnya. Kita akan terus ditemani. Jadi sekali lagi, walaupun kadang ngaji kurang mudeng, nanti dibikin mudeng sama malaikat. Insya Allah. Ketika saat masuk barzah, man rabbuka, nggak mudeng. Kenapa? Karena lagi ngaji juga nggak mudeng. Tapi nanti dibikin mudeng sama malaikat. Tiba-tiba kita jadi Rabbuka Allah, ya gitu doang mah, masa iya gitu ya. Man Nabi juga, saya biasa baca sholawat sama Bunda Titin atau Nabi Muhammad ya taman. Alhamdulillah tiba-tiba mudeng. Padahal ketika ngaji man Rabbuka, man Nabi juga, man kita buka gitu ya. Tapi nanti tiba-tiba kita karena apa tadi biar kata duduk sambil tutup lutut, biar kata kemudian sholat tuh kan lutut langsung pada dipegangin ya. biar kata datang gitu ya langsung nyari apa tadi ya, salah nyari apa, nyari tiang gitu ya. Masya Allah, biar kata datang Masya Allah penuh dengan ketawaduan, gitu ya. Alhamdulillah, biar kata deh yang penting apa tadi, istiqomah insya Allah. Maka dari itu insya Allah pada kesempatan pertemuan ini gitu ya, dalam rangka membadalkan tadi Bunda yang memang sedang berhala
berhalangan. Ya begitulah yang namanya wanita gitu ya, senantiasa datang itu yang namanya tamu rutin. Tapi kalau udah kurang tamu atau enggak kedatangan tamu, itu juga sedikit bahaya itu ya. Kenapa? Karena tamu itu justru menjadikan kita itu akan lebih segar, masalah kulitnya akan nampak, akan gara-gara itu. Gara-gara apa? Gara-gara tamu. Nanti kalau tamunya udah di stop sama Allah, itu mulai itu kulitnya agak sedikit keriput. Masya Allah. Pada ngaku ya. Emang udah kerasa itu. Ibu mah tuh kasih bunganya. Masya Allah, kulit mulai kendur, Masya Allah, uban mulai bertabur, mata udah mulai kabur, gigi udah mulai copot, gugur, urang tuh bu. Gugur. Eta mah diuk ke kaki mulai senut. Miring ini. Bukan tiap sarapan teh makannya bu. Bubur. Nah kalau nggak segitu hati-hati, berarti sebentar lagi masuk bubur. Oh ya Rob. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Coba sama-sama pun. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bisa bu? Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Masya Allah. Hasbi Jalallah. Cukuplah yang ada pada hati kita itu adalah Allah. Cukuplah yang ada pada pikiran kita itu adalah Allah. Cukuplah bersama lisan kita itu adalah Allah. Cukuplah pada perbuatan kita sesungguhnya yang sedang menyaksikan itu siapa? Yaitu adalah Allah. Maka kita hadir di sini dalam rangka apa sekali lagi sungguhnya untuk menguatkan serta menambahkan iman agar kemudian Allah senantiasa ridho kepada kita. Yang kemudian setelah imannya ada, setelah imannya kemudian bertambah, ayo kuatkan iman-iman tersebut dengan segala perbuatan-perbuatan yang kemudian jangan sampai perbuatan tersebut menggugurkan serta melemahkan daripada itu iman. Jadi sekali lagi tadi kita hadir di sini dalam rangka menguatkan iman agar kemudian iman kita bertambah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatun zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang yang beriman dan sebenar-benar iman. Jadi insya Allah kita ada sekali lagi dalam hari ini dalam rangka apa tadi? Menguatkan serta menambah iman. Dan siapa-siapa yang imannya telah dikuatkan serta ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau nama Allah disebut itu hatinya merespon. Kalau kemudian Al-Qur'an itu dibacakan, maka bertambah kuatlah imannya. Bertambah apa? Bertambah kuatlah imannya. Alhamdulillah. Itu yang kemudian kita tuju kemudian kita hadir di majelis ini.
dia jangan kemudian dicerai-beraikan kembali. Ini terdapat dalam surah An-Nahl ayat 92. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Wala takunu, janganlah kalian menjadi kallati, seperti orang-orang yang atau seperti wanita yang naqadat, menguraikan, ghazlaha, benang-benang yang telah terpintal kuat, min ba'di quwwatin ankatha. Nah, min ba'di quwwatin ankatha ini adalah setelah kemudian benang tersebut terpintal kuat, akan tapi kemudian diurai kembali sehingga benang tersebut kendor. Setelah kita beriman, akan tapi tanpa kesadaran kita, baik melalui lisan dan pandangan, pikiran, sikap serta perbuatan kita, iman yang sudah kokoh kuat itu kemudian apa? Kendor kembali. Maka Masya Allah, ayat tadi memberikan peringatan kepada kita semuanya bahwa ya kalau kemudian setelah mengaji, pulangnya itu adalah lisannya rapihkan, pandangannya dan pikirannya bersihkan, kemudian hatinya disucikan, dan yang telah suci serta bersih tersebut ayo kemudian kita jaga. Kan semuanya dalam rangka menambah iman, menambah amal, itu banyak jalannya. Dan Rasulullah SAW telah menyampaikan begitu banyak jalan, cara, dan bentuk amal yang bisa kita lakukan. Akan tetapi ternyata terkadang dari kita lemah di dalam penjagaan amal tersebut. Kita lemah dalam penjagaan iman. Sehingga apa yang tadi disampaikan dalam surah An-Nahl ini banyak terjadi. Kita tambah amal melalui sholat kita, tapi kemudian penjagaannya kendor. Kita tambah amal melalui kehadiran kita di dalam majlis, tapi ternyata penjagaan daripada nilai iman tersebut kan kendor. Kita tambah pula amal melalui sedekah kita, baik berupa sedekah harta, sedekah ilmu, sedekah ucapan. Ini semuanya kita tambah. Tapi kemudian apa tadi? Lemah di dalam penjagaannya. Betul? Nah, kita termasuk di mana? Termasuk yang kuat atau termasuk yang lemah? Termasuk yang kuat atau termasuk yang lemah? Termasuk kerjaan yang kecil apa yang kendor? Hah? Habis ngaji terus selfie itu lemah apa kuat? Terus gimana dong? Saya juga suka tuh selfie gimana? Masya Allah, kita cerdas aja di hadapan Allah gitu ya. Ya Allah, selfie ini dalam rangka syiar ya Allah gitu ya. Kalau saat ini kita memang sedang ngaji, nah kalau kita siarkan, dan mudah-mudahan banyak yang lihat, banyak yang nonton, dan mudah-mudahan banyak yang tertarik. Oh kalau begitu, ini masuk kategorinya mandalla ala khair. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, maka baginya adalah pahala orang yang mengerjakannya. Pinter banget, cakep banget dalilnya ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Habis sekarang rata-rata sekarang ngaji gitu ya. Habis ngaji, ayo foto-foto. Habis ngaji, ayo makan-makan. Habis ngaji, jadi kembali kepada apa yang diniatkan. Jadi tidaklah satu pekerjaan itu apakah dinilai ibadah atau tidak oleh Subhanahu wa taala, kembali kepada apa tadi? Niat serta apa yang diniatkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pasti adalah ini kita Riyadhus Shalihin ada bab 14 di sana ya. Yang pasti adalah ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ma anzalna, tidaklah kami turunkan 'alaika
menjadikan keadaan kamu kemudian sulit. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Bahwa yuridullahu, sungguhnya Allah berkehendak, bikum atas kalian al-yusra, kemudahan, wala yuridu, dan tidaklah Allah berkehendak, bikum atas kalian al-usra, kesulitan. Sholat itu merupakan kewajiban dan laksanakan kewajiban tersebut. Apabila kalian sulit untuk berdiri, maka sholatlah dengan cara. Kalau kamu sulit dengan cara duduk kamu, maka sholatlah dengan cara tidur merem. Masya Allah, dengan cara berbaring. Kalau sulit berbaring, maka sholatlah dengan cara berisyarat. Atanya ruku, atanya sujud dengan cara kalau sudah sulit, sholat dengan cara berisyarat, maka disolatin. Ibu mau pilih yang mana? Mendingan kita tetap sholat daripada kemudian segera sholatin. Ya Allah. Jadi banyak pilihan di dalam agama itu, banyak apa? Banyak pilihan, banyak alternatif. Walladzi ja'alakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Ketahuilah bahwa dialah Allah yang menciptakan dunia ini dan menjadikan bumi ini mudah untuk dijelajahi, maka berjalanlah di dalamnya dan berkulinerlah di dalamnya. Emang ada itu ayat kuliner? Ibu nggak tahu apa terjemah wa kulu min rizqihi, dan makanlah dari rezekinya. Kalau zaman now kan kulinernya. Emang habis ngaji makan mulu. Itu dia, makanya kita ini bongkar gitu ya dalilnya. Ini apa tadi, ngaji foto, ngaji makan. Wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Ini ada dalam surah Al-Mulk gitu ya. Makanlah dari setiap rezekinya, dari tempat-tempat yang kalian jelajahi tersebut. Itu sungguhnya mudah kata Allah. Akan tetapi apa kata Allah sebagai peringatannya? Biasanya kalau sudah jalan, apalagi yang namanya jalan cenderung lupa sama waktu, cenderung jauh sama Allah, sampai kemudian lupa akan Allah. Tahu kalau tabiat hambanya itu demikian, kalau tahu kalau lagi jalan-jalan suka lupa, dan Allah tidak mau dilupakan, karena kalau sudah kalian lupa, maka Allah akan lupa pada kalian. Maka kemudian apa? Allah ini Maha Rahman, Maha Rahim. Allah berikan alternatifnya. Wa ilaihin nusur, jangan kau lupakan tentang masa kembalimu kata Allah, walaupun kalian sedang jalan, walaupun kalian sedang makan. Jangan lupa bahwa kamu itu akan kembali kata Allah. Maka Allah buat alternatifnya. Kalau sampai jarak perjalananmu adalah masuk minimal 83 kilo, Masya Allah, jarak, maka apa kemudahan dari Allah? Itu sholat bisa digabungkan, bahkan habis digabungkan persingkat lagi ya Pak, di kosong. Yang penting apa kata Allah, jangan itu. Allah Maha baik dan Allah Maha paham, mengerti akan keadaan kita. Yang penting kita terus tuntut ilmu supaya
merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak menginginkan kita sulit, Allah tidak menginginkan kita susah, tapi Allah menginginkan kita mudah. Maka nikmati kemudahan-kemudahan tersebut. Masya Allah, sudah dijamah, kemudian digosok, dia berantem sama temennya. Ngapain lu dijamah digosok? Kan kita masih bisa. Nanti habis sholat zuhur untuk sholat asarnya, nanti kita bisa mampir di mana? Yang mau begitu silahkan. Yang mau ambil kemudahan dari Allah, ya sih, ya silakan. Ya terlebih-lebih kan ini udah merupakan penawaran Allah. Kenapa nggak kita ambil? Nggak ditawarin aja kadang-kadang kita nawar. Nah, kenapa udah ditawarin? Jadi nggak diambil. Asik dong. Jadi sekali lagi yang penting agama itu jangan dilupakan, terlebih ditinggalkan. Banyak cara yang sesungguhnya mudah yang telah Allah tawarkan bagi kita. Dan kemudahan-kemudahan itu tidak mengurangi daripada nilai ibadah tersebut. Jadi sekali lagi, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu tidak menginginkan kita sulit. Allah tidak menginginkan kita sakit. Allah tidak menginginkan kita celaka. Pakai kerudung, masya Allah. Perintahnya adalah menutupi dadanya. Alhamdulillah saat ini masalah trennya udah nutupin dada sampai perut, sampai gitu ya. Udah dadanya, perutnya, lututnya. Itu trennya. Padahal itu buat nutupin kekurangan diri. Gitu kan? Maka udah nutupin dada. Padahal apa perintah awalnya? Gunakan himar sampai kemudian tertutupi dada. Sekarang udah dada, perut, lutut, iya. Habis itu belakangnya, masa semua ditutup. Nggak taunya itu adalah tren menutupi segala kekurangan yang udah timbul depan, Masya Allah. Tapi hati-hati. Allah tidak menginginkan kita kemudian celaka. Masya Allah, lagi perjalanan di tengah jalan kita masuk itu yang namanya dan sebagainya. Kenapa? Karena memang ini himarnya sampai juntai depan, juntai belakang. Mau masuk toilet udah gitu ngadu, akhirnya terpeleset celaka. Hati-hati. Allah tidak menginginkan kita sulit. Allah juga tidak menginginkan kita sakit. Allah tidak menginginkan kita kemudian celaka. Dalam rangka kemudian mentaati perintahnya. Allah menginginkan kita adalah mudah dan selamat. Kamu kayak laki-laki pakai celana panjang, ini nggak boleh kata Rasulullah SAW. Ternyata kendaraan dia itu bukan mobil, tapi kendaraannya apa? Motor. Selama kemudian yang dia gunakan adalah apa tadi niatnya? Agar terselamatkan diri, tidak terjadi itu yang namanya kecelakaan. Tapi kemudian apa yang digunakan itu sederhanakan. Bagaimana upaya agar kemudian tetap tidak tasamu antara perempuan dengan laki-laki. Selama itu kemudian diupayakan, jangan kemudian kita tiba-tiba karena merasa sudah lebih syar'i kemudian suudzon sama temennya. Mungkin padahal boleh jadi karena mungkin fasilitasnya ini belum mendukung. Jadi sekali lagi agama itu adalah mudah. Agama itu tidak susah. Yang terkadang mempersulit diri itu diri siapa? Diri kita sendiri. Yang penting adalah segala ketaatan itu direncanakan dan segala ketaatan itu sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan apa? Kayak saya ini saya itu depan ibu-ibu itu takin saya masih ini jaim ini, masalah jaim jaga image gitu kan, duduk rapi gitu ya. Ternyata ini kasih peringatan udah sembuh juga. Jadi duduk lama itu gelisah. Makanya kalau sama yang selontor atau nyender saya nggak kenapa-napa. Saya juga begitu kalau lagi nggak
ngisi gitu ya. Kalau lagi ngisi aja jaim banget gitu ya. Padahal ulang balik juga nih pinggangnya, ngari. Masa Allah. Obat hati ada 5 perkaranya. Obat hati berarti obat iman. Obat hati berarti obat apa? Obat iman. Di saat ini kita sedang membahas iman agar apa tadi imannya terjaga kuat, terpintal kuat. Kemudian setelah terpintal tidak terjadi lagi yang namanya apa tadi? Penguraian sehingga kendor kembali. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, salat malam dirikanlah. Yang ketiga, puasa, berkumpulan dengan orang soleh. Masya Allah. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Terus salah satunya apa lagi? bisa menjalani, moga-moga Allah Ta'ala Ridhoi. amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi tadi katanya obat iman itu ada berapa tadi? Ada 5. Yang pertama, baca Quran dan maknanya, perbanyak membaca Al-Quran. Terlebih kemudian paham artinya. Kalau masih kurang paham berarti diapain itu artinya? Setidaknya apa? Penasaran dibaca ini, kemudian dilihat terjemahnya. Oh ya Allah, ternyata begini, gitu ya. Jadi sering-sering membaca apa tadi? Sering-sering membaca Al-Quran. Fa'aminu billahi wa rasulih wan nur alladzi anzalna. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, dan kemudian beriman kepada kitab yang diturunkannya, dan perbanyak membaca daripada kitab tersebut. Karena Masya Allah, kan pernah gitu ya disampaikan, membaca Al-Quran jangankan satu surah, satu ayat, satu kalimat, satu huruf saja itu semuanya adalah mengandung rahmat, mengandung barokah, mengandung manfaat, mengandung pahala. Maka untuk tadi sekali lagi menjaga, menguatkan, membesarkan, menambah itu yang namanya iman, perbanyak sering baca Al-Quran. Yang kedua, Sholat malam. dirikanlah sholat malam. Atau tadi apa? Sholat malam dirikanlah. Sopelah. Gitu ya. Masa Allah, dirikanlah sholat malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, pada sebagian malam. Silakan pilih mau awal malam, tengah malam, atau akhir malam. Fatahajjad bihi nafilatan lak, laksanakan itu yang namanya sholat tahajud
dengan sebab tahajud. Asa, semoga ayyab'atsaka rabbuka, Rabbmu menaikkan derajatmu sehingga sampailah kepada maqamam mahmuda, sampai pada maqam yang terpuji. Maka sesungguhnya seorang yang biasa bangun malam untuk tahajud, dia gak akan perlu lagi yang namanya pujian-pujian dari orang, karena tempatnya telah terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila di antara kita seneng banget namanya dipuji, boleh jadi sholatnya masih seneng apa tadi? Seneng dipuji, seneng menunggu pujian. Lu mah nggak tahu banget rasa terima kasih. Setidaknya ngomong ke terima kasih, boleh saja kita koreksi teman kita untuk menjadi edukasi, menjadi pendidikan, bahwa itu adalah merupakan etika. Akan tetapi hati kita tidak boleh sekali-sekali kemudian berharap daripada pujian tersebut. Karena seseorang yang Masya Allah sholat malamnya sudah dibiasakan, terlebih-lebih sholat malamnya betul-betul sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia adalah memiliki makom yang mahmuda, telah memiliki apa tadi, tempat yang begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga gak butuh lagi itu yang namanya pujian manusia. Tuh kan, balik ke kiri, balik lagi. Ya, saya teman titip aja. Iya, makanya kalau misalnya nanti ada kesempatan lagi, mudah-mudahan gitu ya. Ya, tuh pengertiannya lo nanti masih siapin aja kursi ya. Insya Allah. Sekarang udah tanggung. Biarin aja lah, saya pulang balik. Enggak, udah tanggung. Gak apa-apa. Udah. Wa minal lail. Boleh dipilih mau di awal malam, di tengah malam, atau di akhir malam. Kira-kira boleh tidak sepanjang malam? Boleh tidak sepanjang malam? Wa kana ahabbud dini ilaihi mada wa masahibuhu alaihi. Sungguhnya ketaatan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah bukan perkara meningkat terlebih-lebih menurunnya, akan tetapi yang perkara dicintai oleh Allah itu adalah dawamnya. Apa itu dawam? Dawam apa namanya? Sesuatu yang kemudian dibiasakan dan dijaga. Baru dapat pencerahan, Masya Allah bangun udah dari awal, terus sampai dijaga sampai akhirnya. Kemudian berapa hari kemudian atau seminggu kemudian terus menurun, bahkan terjun itu penurunannya. Ini tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perkara yang Allah cintai itu adalah dawamnya. Apa? Dawamnya. Maka kita boleh memilih mau di awal malam, di tengah malam, atau di akhir malam, kembali kepada kemudian kita mampu untuk bangun. Yang penting kemudian kita rencanakan betul itu, agar apa tadi, derajat kita tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tadi sholat di malam tersebut bisa menjadi suatu obat untuk iman kita. Buat di sini akhon Nabi baina Salman wa Abid Darda fazar Salmanu Abad Darda faro'a Ummad Darda mutabaddalah. Mau denger gak hadis? Ya, setidaknya satu hadis lah ya, insya Allah. Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Antara siapa, Bu? Antara Salman dan Abu Darda.
Fazara Salman Abad Darda Fara'a Ummad Darda Mubaddalah. Kemudian Salman ini bertamu. Berapa? Bertamu ke rumahnya Abu Darda. Jadi siapa yang jadi tamu? Siapa yang menjadi tuan rumah? Ibu mah cerdas banget sih. Alhamdulillah. Berarti ibu bangun ya, Mbak? Bangun. Fara'a. Kemudian Salman ini melihat Ummad Darda mutabaddalah. Salman melihat Ummu Darda keadaannya itu kusut. Keadaannya kusut, nangis aja begitu ya nih Ummu Darda. Tapi Ummu Darda ini siapanya Abu Darda? Kenapa? Betul, istrinya. Yakin istrinya? Ya, kalau gitu saya teruskan ya. Hadisnya. Ya, jadi nanti apakah ini istrinya atau emaknya gitu ya. Faqala. Kemudian Salman ini berkata, siapa yang berkata? Masa nuki wahai Ummu Darda, apa yang terjadi? Kusut banget, gitu ya. Ya tampilannya nggak menarik banget, gitu ya. Kalau ibu-ibu kan semuanya, masya Allah, menarik ini. Kemudian Ummu Darda ini berkata, Aku ka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Wahai Salman, ketahuilah saudaramu Abu Darda itu udah nggak butuh dunia. Maka apa kata istrinya, gua males banget dandan. Habis dandan habis-habisan juga kagak di. Ya Allah Bu, jangan curhat di sini. Tenang ya Bu ya, jangan curhat di sini, jangan ya. Udah dandan habis-habisan, nganggurin. Tenang aja, kalau ibu-ibu di sini kayaknya sih jangankan dandan, nggak dandan juga. Masya Allah, ditubruk ya jangan. Masya Allah, alhamdulillah. Apa? Kita lanjut ya. Jadi saudaramu itu Abu Darda nggak butuh dunia, maka Ummu Darda, masya Allah malas gitu ya berdandan. Jadi dandanannya kusut. Fasana alahu ta'aman faqala lahu kul fa inni shaim. Kemudian masya Allah ketika itu Ummu Darda dan Salman ini cakap-cakap datang ini Abu Dardanya membuatin makanan. Kan maklum namanya kalau ada tamu itu gimana? Memuliakan tamunya. Tamu itu adalah rahmat, maka muliakanlah. Insya Allah sebab tamu maka rahmat Allah itu akan datang. Jangan cemberut sama tamu. Lu mah rutin banget jadi tamu. Masya Allah. Apalagi baru juga itu tamu sampai sampai pintu pagar. Dari dalam udah diintip lah, dia lagi gua kunci deh. Hati-hati. Tamu itu adalah rahmat, catat. Habis dia bukan tamu. Pagi utang, sore kalau ditagih. Soal ada yang curhat lagi. Kalau ditagih tarsok. Kalau tahu yang dihutangin itu tarsok, ya udah nggak usah terus tutup pintu. La haula wala quwata illa billah. Jadi Abu Darda dalam rangka memuliakan tamunya dia bikin makanan. Kemudian apa kata Abu Darda? Wahai Salman, ini ada makanan, makanlah. Fa inni shaim, tapi aku nggak bisa nemenin kamu makan. Kenapa? Aku sedang puasa. Ini Abu Darda, masya Allah. Seluruh waktu dan kehidupannya betul-betul dipergunakan untuk Allah. Sebentar lagi ya waktunya. Qul fa inni shaim, nggak bisa nemenin makan ya. Qala, kemudian Salman berkata, Bu, siapa yang berkata? Salman, ma ana biakil hatta ta'kula fa akala. Ogah nggak mau makan kalau tuan rumahnya puasa. Bu, kata Salman apa? Nggak mau makan kalau tuan rumahnya lagi puasa. Terus kira-kira Abu Darda
batalin puasanya, nemenin tamu makan atau tetap puasa? Batalin. Tetap puasa. Batalin. Lu masalah datang, gua lagi puasa. Udah, rasain lu, gua nggak bisa nyiapin air sama apalagi makanan. Gua lagi puasa. Masya Allah, yang lagi puasa. Itu bukan lagi puasa namanya, lagi belajar puasa. Kan kalau baru belajar iman itu, ininya gitu kan, tang tetenya. Ini lihat kerudung gua, gua ngantuk banget ya Allah, benar-benar deh gua semalaman. Pokoknya gua hanya berapa rakaat tuh gua tahajud dan begitu baca Al-Quran. Ya. Ada nggak di sini yang begitu? Mau jauh. Nggak ada. Kenapa jangan-jangan emang kagak sholat? Di semua kompak nggak ada. Jangan-jangan Nggak ada sholat. Nauzubillahimin. Enggak, itu mah apa namanya? Jadi rahasia dapur antara kita dengan Allah. Gua mah nggak mau sombong. Disebut lagi. Apa kata Abu Darda tadi? Mana Nabi akil hatta ta'kula fa'akala falamma. Akhirnya karena Salman nggak mau makan kalau nggak ditemenin, akhirnya Abu Darda Batalin puasa. Masya Allah, membatalkan puasa. Berarti yang sedang dikerjakan ini puasa apa? Puasa apa? Puasa sunnah. Kalau kedatangan tamu dalam rangka memuliakan tamu, batalkan puasanya. Apa? Batalkan apa? Puasanya. Kalau sunnah. Kalau puasa apa tadi? Sunnah. Puasa puasa sunnah. Lu nggak tahu diri banget sih datang, ini kan Senin sama Kamis, gue lagi puasa. Ini kan Ayamul Bid, gue lagi puasa. Lu lihat dong schedule gue. Alhamdulillah ya, amin ya, betul mutakin begitu ya. Jadi membuat schedule, datangi tamu atau menjadi tamu. Tapi sungguhnya memang demikian. Jadi kalau kita mau bertamu itu harus izin terlebih dahulu, ketok-ketok dulu. Ketok-ketok assalamualaikum misalnya di WA-nya, assalamualaikum di mana? Bisa nggak berkunjung hari ini? Bisa kan ini gitu kan ya. Ya, gua lagi sibuk, sudah, jangan datang. Tapi kemudian kita yang akan didatangi jangan suka sok. Iya, ya Allah sok sibuk. Gitu ya, sok sibuk di WA. Cuma dia doang, dibuka kagak. Apalagi di balas. Ada nggak yang begitu? Katanya terjadi. Masya Allah. Jadi Abu Darda membatalkan puasa dalam rangka apa tadi? Menemani makan tamu. Falamma kana al-lail dhahaba Abu Darda yaqumu faqala lahu nam fanama thumma dhahaba yaqumu faqala lahu nam falamma kana min akhiril lail. Baru datang waktu malam, Abu Darda itu langsung siap-siap untuk namanya qiyamul lail. Oh, kan tadi sekali lagi. Jadi hablum minallah, Abu Darda ini luar biasa. Baru saja malam itu datang, udah siap untuk apa tadi? Untuk sholat. Salman ini cerdik melihat Ummu Darda yang tadi kusut banget. Kata Salman apa aja? Boleh jadi kata Salman dalam pikiran begini, nih Ummu Darda kusut banget, jangan-jangan ditinggal puasa sama sholat mulu ini. Masya Allah. Jadi ternyata Salman ini cerdik justru. Abu Dardanya diajak makan, biar puasanya batal. Abu Dardanya diajak tidur. Karena waktunya apa? Orang masih awal malam kok. Tapi Abu Darda yang biasa memang sujud terus kepada Allah, dia gelisah. Baru jam berapa kemudian udah tidur. Akhirnya di pertengahan malam pun sudah bangun lagi. Apa kata Salman? 6, tidur. Ini waktunya tidur. Mungkin tanda kutip gitu kan ya. Itu istri jangan dianggurin aja. Istri-istri yang anggur itu emang kelihatan kusut. Ya
Mesin itu kalau semakin digunakan justru dia semakin kuat. Kan dia cantik-cantik banget, kuat-kuat, kayaknya sering Masa Allah. Jadi apa kata Salman? Ini masih waktu tidur. Pas datang akhir malam, pala makan min akhiril lail qala Salman kumil'an. Ketika sudah masuk di akhir malam, sepertiga malam begitu ya. Kemudian Salman bangunkan itu yang namanya Abu Darda. Bangunlah dan ini waktunya. Fashollaya jami'an faqala lahu Salman. Kemudian mereka berdua sholat berjamaah. Inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna lisika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan. Kemudian Salman berkata ke Abu Darda, "Wahai Abu Darda, Tuhanmu memiliki hak atas dirimu, akan tetapi dirimu pun memiliki hak atas dirimu dan keluargamu pun memiliki hak atas dirimu. Fa'ati kulladhi haqqo. Maka tunaikanlah setiap haknya masing-masing." Jadi pada diri kita ini ada hak untuk Allah, ada hak juga untuk keluarga. Maka seimbangkan antara hablum minallah dan hablum minannas. Maka cukuplah untuk qiyamul lail itu di sepertiga malam akhir. Begitu? Ya. Begitu? Ibu kalau bangun untuk qiyamul lail jam berapa? Jam 3. Mentang-mentang tadi seimbangkan gitu ya. Masya Allah, bangunnya udah mau menjelang cukup 2 rakaat eta mah tahajud. Itu juga bener-bener udah limit waktu banget. Udah menjelang apa? Baru selesai tahajud. Allahu Akbar. Mentang-mentang apa tadi? Seimbangkan antara hablum taatlah sesuai dengan kemampuanmu. Habis kalau misalnya terlampau lama qiyamul lail, itu kerjaan siang hari banyak banget. Udah nunggu warung, nunggu anak, nunggu warung, nunggu anak, nunggu Iya. cucian dan sebagainya. Jadi sekarang, jadi dalam artian, Masya Allah, Allah telah memberikan kita banyak alternatif, banyak jalan, banyak cara. Bahkan segala kebaikan pun itu semuanya adalah dihitung sebagai sedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya kemampuan kita mentok pada satu cara, satu bentuk agar kita bisa dekat kepada Allah, itu cari jalan dan bentuk yang lain. Karena sungguhnya Allah tawarkan itu semuanya. Yang penting kita tuh cari ilmunya. Karena kalau tidak paham atau tidak mengerti ilmunya, kadang-kadang kita yang maksa sampai kita mentok di situ terus aja di situ. Tapi kalau kita paham ilmunya, insya Allah kita akan menjadi seseorang yang tidak akan ketinggalan itu yang namanya pahala. Karena kita tahu berbagai cara dan berbagai bentuk untuk bisa kita beramal sholih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalaupun misalnya kita baru mendapatkan pencerahan tentang tadi sholat malam, jangan sampai terjadi itu seperti Ummu Darda. Kalau Ummu Darda dianggurin suaminya, nah kita jangan sampai kemudian nganggurin dia mama mau ngaji, mama mau sholat, mama mau puasa. Masa bahkan sholat kita, ngaji kita, kemudian apalagi saum kita itu harus ada izin dari siapa? Dari siapa? Dari suami. Selama itu di luar fardu, selama di apa? Di luar yang wajib, kita melaksanakan kesunahan, payung kita itu adalah suami. Tapi suami yang cerdas, suami yang soleh pasti akan mengizinkan. Kan setidaknya kita sebagai istri telah membantu dia untuk meringankan langkahnya dia untuk menuju surga. Ini suaminya nggak paham juga. Mama ngapain puasa? Tadi kan belum izin. Iya. Ada yang begini barangkali, ada yang bertanya. Jadi tadi ya, sekali lagi banyak jalan yang bisa kita tempuh untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jangan
memaksakan pada satu jalan, kalau kemudian kita pada jalan tersebut kurang